What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Bisakah Satgas tiket pesawat turunkan harga dan wujudkan harapan wisata? Itu yang mau kita obrolin. Gimana nih, Anda ini biasanya tuh menilai harga tiket pesawat di Indonesia masih tergolong murah atau mahal nih? Kalau Anda orang yang termasuk memandang tiket pesawat di negara ini mahal, kalian gak sendirian nih. Yang jelas, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengakui kalau tiket pesawat di Indonesia itu mahal. Bahkan kata dia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi. Harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal setelah Brazil. Pernyataan ini diunggah lewat akun Instagramnya. Menteri Luhut juga menyebut harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini. Hingga pihaknya menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket. Unggahan Luhut Binsar Panjaitan ini kemudian dijadikan netizen kesempatan nih buat ngadu. Di antaranya melaporkan beberapa tiket penerbangan internasional yang harganya lebih murah ketimbang penerbangan domestik. Tim KBR kemudian mengecek nih harga tiket pesawat Jakarta-Bali via aplikasi. Hasilnya penerbangan kelas ekonomi di tanggal 21 dan 22 Juli 2024. Harganya itu berkisar Rp800.000 sampai Rp1.800.000. Padahal dengan harga sejutaan aja nih untuk penerbangan domestik itu kita bisa mendapatkan tiket penerbangan Jakarta-Singapura pada tanggal yang sama. Nah, pemerintah pun belakangan membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Sandiaga mengeklaim Satgas sudah mulai bekerja. Komposisi Satgas ini diisi oleh pihak dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta kementerian lembaga terkait. Lantas bisa nggak sih Satgas ini akhirnya menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia dan mewujudkan harapan para wisatawan? Kita mau obrolin ini tapi dengerin dulu yuk komentar netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @devxx. Harga tiket pesawat mahal, masyarakat terbebani. Padahal isunya udah hangat sejak beberapa bulan lalu. Baru tuh menteri-menteri berkoar-koar. Aneh tapi biasa. Lanjut @ratxx. Turunin aja langsung. Kalau masih ina-inu sama aja bohong. @hanxx. Saya udah sering bilang yang bikin tiket domestik di Indonesia mahal tuh karena ada aturan tarif batas bawah. Jadi maskapai luar seperti Air Asia gak boleh lagi jual harga tiket murah seperti dulu. Akhirnya kompetisi mati. @stoxx. Kenapa ya kalau tiket pesawat antar negara lebih murah ketimbang antar provinsi negara sendiri? @swxx. Jakarta KL pulang pergi sekitar 1 juta. Harga hotel dan makan mirip sama domestik. Transportasi umum juga oke. Buat healing sebaiknya memperkaya negara orang aja. @mkxx. Harga aftur pakai dolar. Mana nilai tukar dolar membumbung? Mana Indonesia wilayahnya luas banget. It doesn't make sense kalau harga tiket pesawat maskapai lokal disuruh bersaing dengan maskapai luar yang secara jumlah pesawat dan jumlah penerbangannya kalah secara jomplang banget. Mikir. Yang terakhir @azxx. Dari dulu juga entah apa yang turun, bikin Satgas buat proyekan aja, ini anggaran lagi. Keluar harga tiket tetap sama aja. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan penurunan harga tiket pesawat terjadi sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024. Sandi mengungkap 9 langkah menurunkan harga tiket pesawat. Sudah diadakan rakornya dan sudah diperintahkan ada 9 langkah ke depan termasuk pembentukan Satgas untuk penurunan tiket pesawat. Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan kementerian lembaga terkait. Ternyata bukan hanya aftur yang berkontribusi ke harga tiket mahal. Ada juga beban pajak, ada juga beban biaya operasional lainnya. Jadi itu nanti semua dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien.
seperti industri penerbangan di luar negeri. Direktur Konsultan Penerbangan Aviatori Indonesia Ziva Narendra mewanti-wanti supaya target penurunan harga tiket tak lantas berimbas pada penurunan kualitas pelayanan hingga keselamatan. Ini dia penuturannya pada program Ruang Publik KBR. Maskapai yang misalnya masih menjual harga murah atau misalnya harga bahkan mahal ya, ironisnya harga mahal tapi pelayanannya masih substandar, masih delay. Kemarin saya membaca sebuah berita, ada sebuah penerbangan yang dibatalkan jadi sejak akhirnya stranded di Pulau Komodo atau di Labuan Bajo gitu ya. Tapi bagaimana dengan kalau dengan harga tiket yang kalau misalnya itu kita lebih mendekati ke batas bawah, yang dikhawatirkan berdasarkan dengan sejarah selama masa deregulasi 25 tahun ini adalah menjadi namanya price hedging atau kanibalisasi harga. Aspek pelayanan bahkan sampai keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi korban dalam hal ini dan itu kita tidak inginkan. Nah, jika masih ada maskapai-maskapai yang memang pelayanannya misalnya substandar seperti delay, tentunya di sini dibutuhkan diskresi atau kebijakan dari konsumen juga untuk kemudian memberikan aspirasi atau suara atau komplainnya bahkan. Airline memiliki help desk. Namun satu jembatan yang masih absen saat ini adalah ruang layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk mendengar keluhan-keluhan bahkan juga masukan-masukan dari masyarakat. Di negara seperti Amerika, Australia, Singapura, Jepang, sampai dengan Uni Eropa sudah ada pelayanan dari pemerintah untuk menampung layanan konsumen. Dan itu tidak bisa semua ditampung ke lembaga seperti YLKI karena ini khusus segmennya untuk industri pelayanan penerbangan. Jadi konsumen juga mempunyai peran kuat sekali di sini. Nah, kemudian saat ditanya nih, apakah Satgas ini mampu mendongkrak wisatawan? Berikut jawabannya. Saya mengharapkan ya, semoga-moga dengan kolaborasi, dengan kita duduk bersama antara regulator, operator, dan juga operator pariwisata ya. Saya agak miris kalau ketika rekan-rekan dari pariwisata mempromosikan ke luar negeri, tapi begitu sampai ke Indonesia, and then what? Lalu apa? Sudah sampai bandara, follow up-nya apa? Jadi integrasi dari pelayanan itu yang membentuk sebuah ekosistem pariwisata. Jadi diharapkan jawabannya adalah ya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asita, Nunung Rusmiati menyambut baik usaha pemerintah menurunkan harga tiket pesawat. Pasalnya, menurut dia, penurunan harga tiket penting untuk mendorong milenial berwisata di Indonesia aja. Kenaikan tarif pesawat berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang yang saya bilang pesawat itu hingga 28,5% pada April 2019 jika dibanding 2018 sebesar 8,6% penurunannya. Jadi di sini poinnya saya lagi-lagi sebagai ketua umum, saya sangat ingin sekali rencana pemerintah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat ini terlaksana dan happen. Kalau kapan, soon is better. Ya kalau bisa, karena kita kalau sudah merancangkan pemerintah kan tidak usah terlalu lama gitu. Kalau perlu besok gitu kan. Itu yang saya tekankan. Itu jadi kalau Mbak bilang harus secepatnya. Untuk kita mengharapkan itu pada khususnya event-event yang ada misalnya dekat ini untuk liburan. Kemarin kan liburan sudah masuk lagi ya, liburan sekolah. Nah kita tahu kalau liburan itu memang mungkin masih lumayan ya kalau harga naik. Karena kita bisa lihat kemarin pun kita diskusi dengan Kementerian Pariwisata, terima kasih. Intinya ini loh. Kita sehingga kan kita lagi betul-betul fokus bagaimana wisatawan Nusantara kita ini khususnya kaum milenial di Indonesia aja gitu, bangga dengan berpergian di Indonesia saja gitu kan. Dan tentunya lagi-lagi punten, ini seluruh anggota saya mempromosikan Indonesia ini ke seluruh dunia. Baik. Itu mulai dari Amerika, Eropa, negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea, tanpa dukungan pemerintah aja Mbak. Kita tuh sudah mempromosikan gitu karena ini travel agent ini preokupasi kita gitu kan. Jadi apalagi sekarang Pak Menteri itu sangat mendukung sekali Pak Menteri khususnya Pak Sandi dan saya juga bangga dengan Presiden kita Pak Jokowi itu concern, saya merasakan concern banget untuk pariwisata. Jadinya mudah-mudahan kembali harga itu cepat terlaksana. Nah selanjutnya nih Lea mau ngobrol bareng Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Siti Khadijah atau Mbak J.
Mbak J ini ngerasa prihatin nih dengan tingginya harga tiket pesawat dan menjelaskan implikasinya bagi sektor wisata. Seperti apa? Kita tanya aja ya ke Mbak J. Kalau bisa diturunkan sih harapan kami itu antara 30% karena harga itu akan menjadi sangat signifikan. Nah, efeknya nanti tentu adalah meningkatnya kunjungan wisata di domestik ya. Kunjungan wisata di berbagai destinasi di Indonesia. Lalu efek lainnya adalah pergerakan ekonomi yang signifikan karena terus terang jika ada kunjungan wisata, ini bukan hanya dari sektor transportasi saja, tapi ground handling mereka, bahwa wisatawan itu misalkan pergi selama 3 hari, maka dia membutuhkan akomodasi, membutuhkan makan, membutuhkan layanan-layanan transport lokal, lalu juga jumlah spendingnya itu kan justru bisa menggerakkan ekonomi di Indonesia sehingga PDB dari sektor pariwisata bisa meningkat. Newsbeat. Layanan operasional Olimpiade Paris dipastikan kembali normal setelah terkena gangguan down layanan Microsoft. Melansir AFP, panitia penyelenggara mengatakan semua operasi Paris 2024 berjalan normal. Saat terjadi gangguan, dikabarkan panitia memperpanjang jam operasional pusat seragam dan akreditasi Olimpiade hingga jam 11 malam. Sebelumnya, ribuan perangkat Windows di seluruh dunia mengalami blue screen of death di SOD massal. Kejadian ini menyebabkan sejumlah layanan seperti penerbangan, penyiaran, dan perbankan terganggu di berbagai negara. Gangguan ini diduga lantaran adanya perbaruan perangkat lunak atau update software oleh CrowdStrike yang merupakan perusahaan keamanan cyber. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membangun resor pantai Wonsan Kalma yang digadang-gadang menjadi wisata kelas dunia. Bahkan pimpinan Korut itu sampai mengawasi langsung pembangunan resor tersebut. Jadi, pembangunan resor Wonsan Kalma sudah dimulai 2018, namun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Pihak militerlah yang bertanggung jawab atas pembangunan resor seluas 245 hektar di pantai berpasir putih di Korea Utara. Rencananya resor ini memiliki ribuan kamar. Dikabarkan pembangunan resor Wonsan Kalma sudah memasuki tahap akhir, di mana turis asal Rusia sempat diperbolehkan menengok zona resor tersebut. Influencer Tiongkok Pan Xiaoting meninggal dunia saat melakukan live mukbang selama 10 jam tanpa jeda. Hasil otopsi menunjukkan perut Pan dipenuhi makanan yang tak tercerna dan perutnya mengalami kerusakan parah. Sebelum kematian, Pan berusaha mengikuti tantangan makan ekstrim di mana dia makan setiap hari lebih dari 10 jam tanpa jeda dalam siaran langsung. Di tantangan ini dia memakan lebih dari 10 kg makanan sehari. Akibat siaran ini, pendapatan Pan dikabarkan meningkat, namun berimbas pada kesehatannya yang menurun. Pan sempat dilarikan ke rumah sakit akibat peradangan lambung. Namun sehari setelah keluar rumah sakit, dia nekat melakukan live mukbang atau eating show. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kabar pemangkasan anggaran program makan siang gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mendapatkan sorotan publik. Lantaran awalnya makan siang sebesar Rp15.000, kabarnya kembali dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi buka suara. Muhadjir menilai anggaran makanan Rp7.500 per anak sudah sangat besar di beberapa daerah. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran makan siang saat ini masih terus dibahas. Jadi angka Rp7.500 per anak belum final. Masih dari Jakarta, viral kabar razia di Pusat Perbelanjaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan DJBC Kemenkyu buka suara. Melalui akun Instagram @beacukai.ri, Jenderal Bea Cukai mengatakan informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Mereka mengklaim pihak Bea Cukai tidak pernah melakukan razia di pusat perbelanjaan dan apa yang digambarkan dalam video viral tidaklah benar. Pihak Jenderal Bea Cukai juga berterima kasih atas pihak-pihak yang mengonfirmasi kebenaran info viral di media sosial tersebut. Terakhir mampir Bali. Imbas helikopter jatuh, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan masyarakat soal larangan menaikkan layang-layang dan berbagai jenis permainan di wilayah Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya. Sebelumnya, sebuah helikopter jatuh di kawasan tebing di daerah Banjar Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Helikopter ini diduga jatuh lantaran telat menghindari layang-layang.
Dewa Made Indra mengatakan, penerbangan layang-layang dilarang di radius 10 mil laut atau 18 km sampai 30 mil laut atau 54 km dengan ketinggian 300 meter. Dewa mengajak masyarakat mematuhi aturan ini demi keselamatan penerbangan di Bali, mengingat Bali adalah wilayah pariwisata dengan mobilitas tinggi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.